Komunikasi medis memahami cara berkomunikasi yang efektif antara dokter dan pasien. Komunikasi medis adalah keterampilan penting yang dimiliki oleh tenaga medis dalam berinteraksi dengan pasien, keluarga pasien, rekan sejawat, serta anggota tim medis lainnya. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif tidak hanya mempengaruhi kualitas perawatan medis, tetapi juga hubungan dokter-pasien, kepuasan pasien, dan hasil klinis yang lebih baik. Komunikasi medis mencakup aspek verbal dan non-verbal, serta kemampuan untuk mendengarkan, memahami, dan mengelola informasi medis dengan cara yang jelas, empatik, dan profesional. Berikut adalah penjelasan secara rinci mengenai komunikasi medis, yang mencakup aspek-aspek utama, teknik, tantangan, serta peranannya dalam praktik kedokteran. 1. Pentingnya komunikasi medis. Komunikasi medis yang baik sangat penting dalam dunia kedokteran karena beberapa alasan berikut. A. Membangun hubungan dokter-pasien yang efektif. Komunikasi yang jelas dan empatik antara dokter dan pasien memungkinkan terbentuknya hubungan saling percaya, yang merupakan dasar penting untuk keberhasilan perawatan. Pasien yang merasa didengar dan dihargai cenderung lebih kooperatif dalam mengikuti saran medis dan menjalani perawatan. B. Meningkatkan kualitas perawatan. Dokter yang dapat berkomunikasi dengan baik dapat lebih efektif dalam mengidentifikasi masalah medis pasien, memberikan diagnosis yang akurat, dan menyampaikan rencana perawatan dengan jelas. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan kesalahan medis dan meningkatkan kualitas keseluruhan perawatan. C. Meningkatkan kepuasan pasien. Kepuasan pasien seringkali terkait dengan seberapa baik komunikasi yang terjalin antara pasien dan tenaga medis. Pasien yang merasa bahwa mereka diperlakukan dengan hormat dan diberi informasi yang cukup tentang kondisi mereka lebih cenderung merasa puas dengan perawatan yang mereka terima. D. Mengurangi risiko malpraktik. Sebagian besar keluhan malpraktik yang diajukan oleh pasien disebabkan oleh komunikasi yang buruk. Kesalahpahaman terkait informasi medis atau kurangnya pemahaman tentang prosedur dan risiko dapat menyebabkan pasien merasa tidak puas atau dirugikan. Komunikasi yang baik dapat mencegah masalah ini. 2. Aspek-aspek komunikasi medis. Komunikasi medis mencakup beberapa aspek utama, yang melibatkan keterampilan mendengarkan, berbicara, serta non-verbal. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut. A. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal mencakup kata-kata yang diucapkan oleh dokter atau tenaga medis lainnya. Beberapa poin penting dalam komunikasi verbal meliputi 1. Bahasa yang sederhana dan jelas.
Penggunaan bahasa medis yang teknis harus dihindari ketika berbicara dengan pasien yang tidak memiliki pengetahuan medis. Dokter harus dapat menyampaikan informasi dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh pasien dan keluarganya. Contoh, mengganti istilah medis yang kompleks dengan penjelasan sederhana seperti, penyakit ini menyebabkan pembuluh darah Anda menyempit. 2. Penjelasan yang terstruktur. Penyampaian informasi harus terstruktur dengan baik, termasuk diagnosis, rencana pengobatan, potensi risiko, dan manfaat, serta langkah-langkah yang perlu diambil oleh pasien. Contoh, menyampaikan secara berurutan. Pertama, kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jika hasilnya positif, kami akan memulai terapi dengan obat ini. Ada efek samping yang mungkin muncul, namun kami akan memantau kondisi Anda dengan cermat. B. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal mencakup ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata, dan bahasa tubuh lainnya yang dapat mendukung atau menghalangi pesan verbal yang disampaikan. Komunikasi nonverbal yang baik dapat memperkuat pesan yang ingin disampaikan dan menunjukkan empati serta perhatian. 1. Ekspresi wajah. Ekspresi wajah yang ramah dan empatik dapat membantu pasien merasa lebih nyaman. Menggunakan senyum atau menunjukkan keprihatinan dengan ekspresi wajah dapat meningkatkan kepercayaan pasien terhadap dokter. 2. Kontak mata. Kontak mata yang tepat dapat menunjukkan perhatian dan kepedulian. Menghindari kontak mata bisa memberi kesan kurangnya perhatian atau ketidakjujuran. 3. Gestur dan postur tubuh. Postur tubuh yang terbuka dan bersikap responsif dapat membuat pasien merasa lebih dihargai dan didengarkan. Menghindari sikap tubuh yang tertutup atau terlalu formal dapat mengurangi hambatan dalam komunikasi. C. Komunikasi mendengarkan. Mendengarkan dengan aktif adalah bagian dari komunikasi yang seringkali diabaikan, padahal sangat penting. Dalam komunikasi medis, mendengarkan dengan cermat dan tanpa gangguan dapat membantu dokter untuk memahami gejala dan masalah yang dihadapi pasien dengan lebih baik. 1. Mendengarkan secara empatik. Mendengarkan dengan empati berarti tidak hanya mendengarkan kata-kata pasien, tetapi juga memahami perasaan dan emosi yang mendasari keluhan mereka. Ini menunjukkan bahwa dokter peduli terhadap pengalaman pasien. Contoh, saya bisa memahami bahwa kondisi ini sangat mengganggu Anda. Mari kita cari solusi bersama. 2. Memberikan umpan balik yang tepat. Memberikan umpan balik dengan merangkum apa yang dikatakan pasien dan mengklarifikasi jika diperlukan. Memastikan bahwa dokter dan pasien berada pada pemahaman yang sama. 3.
Teknik-teknik komunikasi medis. Beberapa teknik yang dapat digunakan dokter untuk berkomunikasi secara efektif dengan pasien antara lain: A. Teknik pemberian informasi. Memberikan informasi medis dengan cara yang mudah dipahami oleh pasien. Menggunakan analogi atau visualisasi untuk menjelaskan kondisi medis atau prosedur yang akan dilakukan. B. Teknik persuasi. Memotivasi pasien untuk mengikuti rekomendasi medis dengan memberikan penjelasan yang jelas tentang manfaat dan potensi risiko, serta menyarankan pilihan-pilihan yang dapat diambil pasien. C. Komunikasi untuk mengelola konflik. Jika ada perbedaan pendapat atau ketidaksetujuan antara dokter dan pasien, dokter harus bisa mengelola konflik tersebut dengan tetap menjaga rasa hormat dan memahami posisi pasien. D. Pendekatan berfokus pada pasien. Dokter harus mengutamakan pasien dalam setiap interaksi, mendengarkan dengan perhatian penuh, dan memberikan dukungan emosional yang diperlukan. Pendekatan ini mengutamakan kesejahteraan pasien secara keseluruhan, tidak hanya aspek medisnya. 4. Tantangan dalam komunikasi medis. Beberapa tantangan utama dalam komunikasi medis yang dapat mempengaruhi hubungan dokter-pasien dan kualitas perawatan antara lain: A. Komunikasi dengan pasien yang tidak memahami bahasa yang sama. Perbedaan bahasa antara dokter dan pasien bisa menjadi hambatan besar dalam komunikasi medis. Penggunaan penerjemah atau teknologi penerjemahan seringkali diperlukan dalam situasi ini. B. Komunikasi dengan pasien yang mengalami stres atau ketakutan. Pasien yang sedang dalam kondisi emosional atau stres, seperti yang mengalami penyakit serius, mungkin kesulitan memahami informasi atau menerima diagnosis. Dokter harus sensitif terhadap keadaan ini dan menyampaikan informasi dengan cara yang empatik. C. Komunikasi dalam kondisi waktu yang terbatas. Dalam beberapa situasi medis yang mendesak, dokter mungkin harus memberikan informasi dalam waktu yang terbatas. Meskipun waktu terbatas, dokter harus tetap berusaha memberikan informasi yang cukup dan memastikan pasien memahami apa yang terjadi. D. Komunikasi antar profesional kesehatan. Komunikasi antar anggota tim medis juga sangat penting. Ketidaktepatan atau kegagalan dalam komunikasi antar profesi medis dapat berakibat fatal bagi pasien. Tim medis harus saling berkoordinasi dengan baik untuk memastikan perawatan pasien yang holistik. 5. Peran teknologi dalam komunikasi medis. Kemajuan teknologi juga mempengaruhi cara komunikasi medis dilakukan. Beberapa inovasi yang membantu dalam komunikasi medis meliputi: A. Telemedicine. Telemedicine memungkinkan komunikasi jarak jauh antara pasien dan dokter,
yang sangat berguna dalam situasi darurat atau untuk pasien yang berada di lokasi terpencil. B. Aplikasi kesehatan. Aplikasi untuk pasien, seperti yang menyediakan catatan medis atau pengingat obat, membantu komunikasi antara pasien dan penyedia layanan kesehatan, serta meningkatkan pemahaman pasien tentang perawatan mereka. C. Sistem rekam medis elektronik (EHL). Rekam medis elektronik memungkinkan dokter untuk mengakses riwayat medis pasien secara efisien, yang mempermudah komunikasi antara berbagai penyedia layanan kesehatan dan meningkatkan pengambilan keputusan. 6. Kesimpulan, komunikasi medis yang efektif adalah keterampilan yang sangat penting dalam praktik kedokteran. Dokter harus mampu berkomunikasi secara verbal dan non-verbal dengan pasien dan rekan sejawat untuk memastikan kualitas perawatan, membangun hubungan yang saling percaya, serta meningkatkan kepuasan pasien. Tantangan yang ada dalam komunikasi medis dapat diatasi dengan pendekatan yang empatik, penggunaan teknologi yang tepat, serta keterampilan mendengarkan yang baik. Dengan demikian, komunikasi medis yang baik tidak hanya memperbaiki hasil klinis, tetapi juga meningkatkan kualitas pengalaman pasien.